Dan kita sudah terhubung dengan koresponen CNN Indonesia Iwan Hermawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Selamat siang Iwan. Iwan, kita tahu janjinya Menhan ini kan akan membeberkan rencana strategis pertahanan dalam rapat hari ini. Mungkin Anda sudah ada bocoran soal ini apa saja kemudian Iwan selain soal anggaran? Ya, baik, terima kasih Ferdi. Dan memang hari ini Menteri Pertahanan didampingi dengan Panglima TNI dan juga Kepala Staf telah melakukan rapat sejak pukul 10 tadi dan dimulai dengan cukup tepat waktu. Jadi pukul 10 sudah dimulai rapat, namun sayangnya rapat berlangsung tertutup. Jadi kami sendiri tidak mengetahui dengan pasti begitu apa saja yang dibicarakan oleh anggota DPR Komisi 1 dengan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI. Tapi informasi yang kami terima memang salah satunya adalah membahas mengenai masalah anggaran pertahanan, di mana memang dari dokumen-dokumen yang kita terima bahwa beberapa hari terakhir ini Kementerian Pertahanan berencana untuk melakukan pinjaman luar negeri sebesar 1.750 triliun. Namun ini sampai saat ini belum jelas mekanismenya seperti apa, pinjamannya ke siapa, dan kemudian untuk pembelian apa. Dan informasi yang kami terima pada hari ini, pada saat ini memang yang sedang dibahas adalah selain soal anggaran adalah soal mengenai pembelian alutsista. Jadi barang-barang apa saja yang akan kita beli, kemudian karena memang ada dari beberapa bulan terakhir ini memang ada isu-isu yang berkembang bahwa Indonesia akan membeli pesawat F-15 misalnya, kemudian juga membeli pesawat kapal selam dari Prancis, kemudian juga pesawat tempur dari Prancis. Akan tetapi sebenarnya dari semenjak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menduduki jabatan sebagai Menteri Pertahanan di tahun 2019 sampai saat ini, walaupun ia sudah berkeliling ke berbagai negara, tapi sampai saat ini sebenarnya belum ada kontrak satupun mengenai peremajaan ataupun pembelian alutsista di masa kepemimpinan beliau ini. Dan memang sampai saat ini rapatnya sendiri masih terus berlangsung. Informasi secara detailnya kami belum bisa menerima dengan pasti begitu, tapi yang pasti memang salah satunya adalah membahas soal peremajaan alutsista atau pembelian alutsista itu, di mana memang anggaran yang dibutuhkan cukup besar. Walaupun dari Kementerian Pertahanan sebenarnya juga sudah memberikan pernyataan begitu bahwa anggaran 1.750 triliun itu sebenarnya adalah untuk perencanaan jangka panjang, jadi sampai dengan tahun 2044. Akan tetapi yang jadi masalah adalah membreakdownnya seperti apa dari 1.750, seperti misalnya di tahap pertama misalnya dari 2020 sampai 2024 itu berapa persen dari anggaran itu, kemudian apakah semuanya akan dibelanjakan di tahun 2024, karena memang salah satu informasi dan salah satu bunyi dari perpresnya itu adalah semua pembelanjaan dilakukan di antara tahun 2020 sampai 2024. Tentunya ini akan mengundang pertanyaan begitu, mengapa semua alutsista itu kemudian harus dibeli di masa kepemimpinan Prabowo di 2020 sampai dengan 2024, sementara sisanya hanya tinggal membayar utang aja seperti itu. Demikian Ferdi. Soal anggaran ini kita ketahui mungkin agak sedikit tertutup ya soal bagaimana anggaran ini dan pinjaman yang diajukan. Tapi yang juga menjadi polemik soal PT TMI ini, Iwan, yang juga belakangan jadi perbincangan publik. Ini bagaimana kemudian bisa dipastikan bahwa perusahaan ini adalah perusahaan yang independen, tidak ada kepentingan apapun begitu terkait dengan rencana-rencana anggaran, penggunaan anggaran dalam alutsista ini? Ya Ferdi, memang mengenai PTTM ini juga masih menjadi misterius, terutama bagi kami wartawan yang setiap hari memang berinteraksi dengan kalangan TNI maupun Kementerian Pertahanan, karena memang PT ini tiba-tiba dibentuk begitu jadi kalau saya mendapatkan akte perusahaannya, jadi perusahaan PT TMI ini dibentuk pada tahun 2020 begitu, dan kemudian di situ dituliskan di akta perusahaannya adalah PT TMI ini adalah untuk industri pesawat tempur, industri kapal perang. Jadi semua industri akan dia kerjakan seperti itu. Itu menurut akte yang kami terima begitu, dari dokumen akte yang kami terima. Dan PT TMI sendiri dari Kementerian Pertahanan sendiri telah melakukan semacam press release begitu, telah memberikan pernyataan bahwa PT TMI ini didirikan oleh yayasan yang di bawah Kementerian Pertahanan, jadi bukan Kementerian Pertahanan langsung yang mendirikannya. Dan memang secara undang-undang yayasan memang boleh untuk mendirikan PT, tetapi kemudian ketika kita melihat bahwa isi dari PT tersebut adalah orang-orang dekat Prabowo, seperti misalnya ada di situ komisaris utamanya tertulis adalah Majen Glenn Niko Wiripan, yang merupakan tokoh di Gerindra juga. Tentu ini akan mengundang pertanyaan begitu, apakah nantinya tidak akan ada konflik kepentingan di situ. Dan dari Kementerian Pertahanan sendiri juga, dari juru bicara Kementerian Pertahanan sendiri menyatakan bahwa PT TMI ini bersifat sebagai konsultan seperti itu. Tapi sebenarnya belum jelas konsultan seperti apa, karena ketika misalnya berbicara tentang transfer teknologi ataupun imbal dagang ataupun yang lainnya, sebenarnya di tubuh Kementerian Pertahanan sudah ada organisasi KKIP yang mengurusi bagian
masalah seperti yang tadi saya sebut, yaitu transfer teknologi dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya fungsi dari PT TMI ini sebenarnya sampai saat ini kami sendiri masih belum mengetahui fungsinya sebagai apa, karena memang dari pihak PT TMI sendiri ketika saya mencoba menghubungi memang tidak ada responnya seperti itu, dan ketika saya mendatangi pun tidak ada orang di tempat di mana kantornya berada begitu. Dan mungkin nanti ketika Menteri Pertahanan sudah selesai rapat, mungkin kita bisa tanyakan langsung seperti apa sebenarnya fungsi dari PT TMI ini, Ferdi. Baik, terima kasih Iwan Hermawan dari Kompleks Parlemen Jakarta.